Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita bahas santai terkait ulumul hadis, kelanjutan video sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam ilmu hadis, yaitu bagaimana kedudukan hadis dalam dijadikan istimbat atau dijadikan sumber syariat. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu saya sampaikan bahwa hadis itu merupakan sumber kedua dalam mengakses syariat Islam setelah Al-Quran, yang mana dalam hal ini Al-Quran langsung menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah yang benar sesuai dengan firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu itu dengan latar belakang hawa nafsu. Akan tetapi in hiya illa wahyu yuha, semuanya adalah wahyu. Dan pada ayat yang lain Allah juga menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah Ta'ala sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahwa apa yang dibawa oleh Nabi, dikatakan Nabi, itu kita ambil, sedangkan yang dilarang kita jauhi. Pada ayat lain juga dijelaskan may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada utusan, maka juga dianggap taat kepada Allah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran dalam mengakses ilmu syariat. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, yaitu fungsi hadis, saya akan menjelaskan rujukan yang saya ambil. Dalam penjelasan ini saya mengambil dari kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh Al-Islami karangan Profesor Mustafa Az-Zuhaili. Saya mengambil kitab kontemporer, yang mana pada halaman 211 dan 215 dijelaskan bahwa fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama adalah bayanut ta'kid, memuatkan hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, namun dikuatkan lagi oleh redaksi hadis. Saya contohkan di sini yang bisa dipahami dan simpel. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian semua akan puasa. Maka di sini dikuatkan oleh hadis yang berbunyi bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Jadi di sini wa shaumu ramadan itu fungsinya memperkuat ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua adalah bayanut tafsir. Apa itu bayanut tafsir? Bayanut tafsir itu adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum atau belum terdeskripsikan secara mendetail. Contoh seperti ayat Allah memerintahkan sholat kepada kita semua, namun tata caranya tidak Allah sebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Itu nanti hadis yang akan menjelaskan bagaimana cara sholat, tutorial sholat yang benar yang sesuai syariat. Kembali lagi kepada ayat pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad semuanya berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam Al-Quran disebutkan Allah memerintahkan kita sholat. Namun bagaimana kita melaksanakan sholat jika kita tidak mengetahui tata caranya? Di sana hadis berfungsi untuk memperjelas, yaitu Nabi Muhammad pernah melakukan sholat, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Di sana Nabi Muhammad menyampaikan bahwa sholatlah seperti apa yang sudah saya lakukan. Jadi deskripsi daripada sholat itu dijelaskan oleh
hadis untuk perintah yang baku dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, di sini yang dimaksud bayanut tafsir. Lalu yang ketiga adalah bayanut takyid. Apa itu bayanut takyid? Membatasi hukum yang masih bersifat mutlak dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran disebutkan secara mutlak, nanti ditakyid atau dibatasi oleh hadis. Contohnya seperti wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi di sini orang yang mencuri baik perempuan maupun laki-laki, Allah memerintahkan untuk dipotong kedua tangannya sebagai balasan daripada apa yang sudah dikerjakan. Di sini tidak disebutkan mencuri apa. Kalau kita lihat dalam fikih, mencuri itu kan mengambil sesuatu di tempat hirzul mislih, di tempat penyimpanan yang memang dikhususkan untuk menyimpan barang tersebut. Misalnya mengambil HP di lemari. Jadi kalau mengambil HP di tengah jalan itu namanya bukan mencuri. Nah, di sana tidak dijelaskan. Intinya mencuri itu adalah mengambil hak orang lain yang mana hak tersebut ada di tempat yang terjaga. Bisa jadi mengambil buah kelapa di pohonnya itu juga mencuri, karena memang untuk hirzul misli kelapa itu selama masih belum bisa dipanen itu memang di pohonnya begitu, bukan di dalam lemari. Jadi mengambil kelapa pun masuk mencuri. Jadi di sini masih umum apakah itu mencuri yang sifatnya harus berat objeknya atau bagaimana. Lalu oleh hadis ditakyid, yang mana dalam sebuah hadis berbunyi la tuqata yadus sariq illa fi rub'in dinarin fasu'ida. Tidaklah dipotong tangan orang pencuri kecuali yang dicuri itu sampai pada 1/4 dinar atau lebih. Berapa kalau dikrus ke zaman sekarang ke gram? 1,06 gram emas. Jadi selama tidak mencapai kadar itu maka hanya ditakzir, tidak sampai dipotong. Begitu teman-teman semua. Untuk yang keempat adalah bayanut tasyri'. Apa itu bayanut tasyri'? Bayanut tasyri' adalah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contoh seperti naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli dhi nabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat thair. Apa arti dari hadis tersebut? Rasulullah melarang kita memakan sesuatu yang bertaring atau yang memiliki cakar seperti kucing dan lain sebagainya. Itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam hadis disebutkan. Itu yang dinamakan bayanut tasyri'. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bahas siang hari ini adalah betapa pentingnya hadis dalam menjadi sumber tasyri' atau sumber syariat Islam. Maka dari itu umat Islam pegangannya adalah dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Yang mana hadis dan Al-Quran tidak pernah bertentangan, karena memang hadis itu fungsinya adalah tadi bayanut takyid, menguatkan hukum yang telah disebutkan. Yang kedua bayanut tafsir, menjelaskan ayat yang masih umum. Bayanut takyid, membatasi hukum yang bersifat mutlak atau umum. Dan yang terakhir bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum baru atau menetapkan hukum yang belum atau yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga kita termotivasi untuk lebih mendalami baik itu ilmu tafsir maupun ilmu hadis, sehingga kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari bisa dipastikan sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa belajar mandiri atau otodidak. Pastinya kita harus memiliki guru yang bersambung kepada Rasulullah sebelum kemudian kita mengembangkan ilmu kita sendiri. Jadi tidak, dalam ilmu agama tidak diperbolehkan
eh, mengakses tanpa guru, misalnya hanya sekedar dari Google atau dari ChatGPT dan lain sebagainya, itu sifatnya hanya membantu, bukan dijadikan sumber utama. Karena ilmu agama itu adalah ilmu yang memang aksesnya itu melalui riwayat dari satu guru ke guru yang lain hingga para tabiin dan para sahabat, lalu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dalam pembahasan yang baru tentang ilmu hadis. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.